aku sedikit ya, sekilas aja. Ini aku alamat di sini, edukasi aku. Di situ termasuk natural body skincare, soft natural hair aku. Tapi aku tadinya kecemplung di sabun ini awalnya karena aku punya masalah sampai ke obat-obat. Aku tuh nggak pernah minum obat. Kalau sakit sendiri tidur deh, paling banter Panadol gitu, nggak bisa gatel apa semua. Nah akhirnya aku waktu kuliah ketemu, lagi jalan-jalan ke Sogo, ketemu sama di situ ada orang Jepang lagi ngajarin baru buka sekolah pertama di Singapura, buka sekolah skincare natural. Dia ngajarin, dia dokter juga tapi dia buka natural. Nah karena memang tekniknya segambreng dan sampai sekarang masih terus berkembang. Jadi nggak cuma satu, banyak sekali. Setiap apa yang kita mau masukkan dia ada teknik. Jadi kalau dilihat di YouTube cuma cemplung aja di YouTube, tapi kalau kita yang ngerti salah tekniknya gitu. Bisa jadi tapi kalau kita pelajaran sekolah itu berefek loh. Kalau kebanyakan pakai ini nggak tahu takarannya harus berapa dimasukin, itu berefek karena kita ngomongin kulit nih gitu kan. Gitu. Jadi itu semuanya apa yang kita masukin itu ada dermal limitnya, harus berapa banyaknya. Boleh cemplung sebanyak-banyaknya apa sedikitnya, karena sabun itu ringkih. Sebenarnya saya udah bikin ratusan sabun, setiap sabun satu ada dramanya. Macam-macam dramanya tuh sabunnya, ada yang retak lah, ada yang kecil, ada yang luber berminyak banget gitu. Itu tuh banyak sekali. Dan kalau nanti jangan kita gini, kadang-kadang harus banyak ini, kalau mau bikin desain ini harus banyak ini, kalau bikin ini nggak boleh banyak ini, mestinya gitu. Nah itu udah tinggal lanjut gitu ya. Tapi kalau yang sekarang kita mau pelajari nanti yang simpel dulu, kalau nggak berasa di kepalanya. Ya lanjut. Ini coaching experience aku dari mana aja, yang online ada, offline aku udah banyak aja ke komunitas keluar kota dan UKM, mana aja dia udah banyak, lumayan gitu ya. Lanjut Mas, ini klasesnya. Nah klases aku ada banyak, ada natural soap, ada liquid soap, sabun cair, bikin lerak, jelantah, Savonoid. Kalau ibu tahu Savonoid itu sabun paling mahal di Perancis yang ada di spa. Sabunnya 100 gram itu bisa hampir 1 juta. Saya bisa ajarkan gitu. Itu terus brown body scrub, gitu, natural, pembersih, detox, deodoran natural, deodoran untuk pasta gigi natural, therapeutic oil sama balsam. Itu macam-macam nanti ada di materi ya. Ada jamu, ada lulur, semua. Oke, natural tuh apa sih? Sepanjang sepengetahuan ibu tuh natural tuh sampai di mana? Alami. Alami. Bahan-bahannya alami. Kimia, oke. Yang kimia itu yang kayak kedengarannya seperti apa Bu? Kalau bahan-bahan yang ada nama-nama kimia, apa ibu sebut kimia juga? Misalnya nama-nama apa? Kayak paraben atau apalah. Ya, kedengarannya sodium hidroksida, natrium hidroksida, ini tuh kedengarannya kimia ya. Padahal sebenarnya gini, namanya kimia itu ada kimia, semua benda ada nama kimianya, termasuk air. Itu udah dia ngambil aslinya, dibikin serupa itu, ada campuran aslinya. Tapi kalau sintetis sama sekali tidak ada naturalnya diambil. Tapi kalau kimia natural tuh artinya gini, besi sudah diolah. Besi kita tahu apa? Itu natural tuh besi, ya kan? Itu natural tapi sudah diolah, itu bukan kimia, ada nama kimianya nantinya. Logam, emas, itu semua bukan bahan kimia, itu natural tapi sudah diproses, ya kan? Secara kimia. Jadi di tubuh kita juga ada, tubuh kita kan natural, tapi ada proses kimia yang terjadi secara alami, itu masuknya kimia. Seperti naik asam lambung, itu terjadi proses kimia, jadi ada prosesnya, proses kimia. Nah, karena itu terbuat dari bahan-bahan itu, tapi mungkin dari bahan alami, tapi dia melalui proses pabrik dulu, biar dia jadi dibentuk gitu loh, dibentuk misalnya kayak ada kelapa sekarang dibentuk kecil-kecil, biji kelapa itu dari kelapa tapi dimasukin proses kimia biar dia ngebentuk gitu, jadi dibentuklah sama dia jadi ini gitu. Tapi tetap itu bahannya natural. Gatel itu jadi karena terlalu asam pH tubuhnya kita,
sabun kita bagusnya nanti pH-nya akan jadi pH basah. Nah itu menetralkan. Nah itu bagus banget untuk kulit kita. Nah sabun kita itu juga bagusnya tidak ada kadaluarsa. Makin tua umur sabun kita, makin dia mendekati netral pH-nya. Nah, tapi kalau sabunnya di pasaran enggak, itu dia tetap pH-nya di bawah. Gitu. Dan makin kan orang banyak gini, oh sabunnya banyak busa, bagus. Makin banyak busa, makin kering kulit kita. Kalau yang di luar, kalau kita sabun kita busanya banyak tidak akan mempengaruhi kekeringan. Tetap kulit kita akan lembab karena dari minyak. Jangan pakai minyak terus. Itu bersihnya memang tanpa kita harus pakai pemutih, nggak usah. Itu udah pasti bisa mencerahkan. Bukan memutihkan ya, itu mencerahkan. Ada di sabun pasaran itu sebenarnya sabun yang ada di pasaran itu bukan sabun loh Bu. Karena apa? Kalau Ibu tahu isinya cara buat sabun itu, dalamnya itu ada SLS, SLES. Itu apa? Itu adalah deterjen. Yang sama yang dipakai sama kayak kita bikin sabun cuci piring, sabun pel, bahannya sama, SLS sama sabun muka, sabunnya sama yang dipakai. Masa kita pakai deterjen gitu kan kita. Nah itu makanya banyak yang diiniin gitu loh, banyak yang orang nggak cocok sama sabun dikira karena makanan apa, padahal yang terdekat lah sebenarnya kita dari bayi pakai sabun itu penyebab dari orang ada yang apa eksim lah. Ini salah satu orang punya masalah kulit yang terdekat adalah bukan selain makanan tapi dari sabun yang kita pakai langsung menyentuh gitu kan. Cuman kan kalau beda ya, maksudnya kita jangan sama aliran dokter sama herbal nggak akan ketemu karena beda pelajaran. Ya kan gitu. Dia sudah jadi lembut saat itu gitu. Pikir kita sudah baik padahal enggak. Apa tuh rambut kita tuh dilapisi sama silikon tapi dalamnya tidak sembuh, dalamnya masih pecah-pecah cuma dilapisi, jadi bohong. Nggak sembuh sabun kita, tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu jika kita membuat sabun yang ada yang bikin menutrisi si rambut atau kulit. Jadi dikasih minyak, dikasih apa aja jadinya rapuh akan menutup lagi. Itu benar, bukan, tapi ini kan kayak ditipu ya, kayak dilapisin aja gitu kan. Ya, kopi boleh, kan bikin kopi. Boleh, boleh ampas kopi boleh. Kayak ya, coba taruh sini aja, saya masukin ya semuanya. Jadi kenapa masukinnya di sini nanti saya akan tahu kenapa ya. Oh, silakan. Oh, maaf. Ini aku. Ya. Oh ya, terima Masukin aja kasih. ya. Jauh ya. Jadi dimasukin aja itu. Ya, masukin aja ya. Ya. Saya masukin 2 aja ya, Ya, 2 sendok ya. Ini sama nih Ampas kopi. juga sebanyak itu Bu. Kalau ampas bisa. Iya, nanti ada ukurannya saya kasih tahu. Sebenarnya ukurannya. Enggak apa-apa. Ini saya aduk ya berarti. Iya, diaduk, Mbak. Loh, sorry. Terima kasih, Mbak. Loh, ampas kopi bisa, Mbak? Bisa. Loh, Bisa. karena Daripada dibuang Enggak apa-apa. Ya kalau mau bagus mau dapat manfaatnya yang ini. Kalau ampas kan udah keluar ya sarinya. Mana ada yang belum? Iya. Iya, diaduk lagi. Oh, sabun ini. Nah, ini apa lagi? Oh ya. Yang ini yang mandiri. Iya, Ada iya. lagi yang belum? Sebenarnya sih bisa aja, cuman kan biasanya kalau kita nih istilahnya kalau nyeduh kopi, Nyeduh nyeduh teh kopi. itu ada derajatnya, yang bagusnya berapa biar dapat manfaatnya. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Ini udah ditinggalin aja, nanti kita saring pas mau masuk ke ini nih apa namanya di baskom. Pas mau masuk ke baskom udah tinggalin aja Bu, asal jangan ditaruh sendoknya di situ ya. Diukur nih, kita ada ukuran berapa gram. Nah, disaring terus kita mau pakai air berapa, nanti ada itu caranya. Nah itu yang kita ambil. Oh itu ampas. Air kopinya bukan ampasnya, air kopinya yang diambil. Air kopi sama ke Iya. Jadi makanya kalau bisa kalau saya airnya dimatengin dulu sama kopi ya, dan air matangnya nanti baru masukin ke air awal. Nih air awal kan nanti ada air awal sama air. Airnya itu air kopi sudah gini. Angkat aja, nggak apa-apa. Terus silikon juga. Nanti kita dapat Nanti dapat materinya itunya, ini ya. materinya Bisa Bu, dibaca. sendiri ini. Enaknya. Oke, next. Dia nggak bisa menghasilkan busa sendiri loh. Kalau sabun kita otomatis dari minyak keluarin busa. Jadi nggak perlu kita tambahin foam booster busa itu nggak perlu keluar sendiri. Nah ini untuk kalau sabun di luar tuh dia perlu nambahin pengaras, perlu nambahin ada pengawet,
foam boosternya untuk menghasilkan busanya, bahkan dia pakai glycerin untuk nambahin kelembapan. Sedangkan sabun kita nggak perlu pakai glycerin, dia keluar glycerin dengan otomatis sendiri dari minyaknya itu. Itu kerennya tuh sabun kita tuh. Kalau glycerin itu aman nggak sebenarnya? Aman, glycerin kan ada banyak, ada yang dari hewani, ada yang tumbuhan. Nah, tergantung nih kita kan pakai minyaknya apa, kita pakai minyak tumbuhan. Ada kan minyak-minyak kita nggak dipakai, nanti bisa pakai minyak minyak sapi juga, bisa pakai minyak macam-macam. Bahkan kalau di luar negeri sabun yang paling laku di Argan. Australia Minyak argannya. bukan minyak yang pakai fat babi, karena dia lebih Lembab ya? lembab banget, memang terus creamy banget sabunnya. Itu memang laku banget di luar gitu. Bisa minyak pakai lemak, pakai butter bisa. Mau pakai butter bisa. Bisa. Jadi itu mempengaruhi nanti kualitas dari sabun itu. Susu kambing juga. Bisa. Nah, gitu ya. Bisa kena taruh. Anak saya salah satunya kena taruh gara-gara kebanyakan pakai makeup. Jadi bilangnya bandel. Pakai juga taruh. Iya. Kan itu apa namanya hormon masuk ke darah kan, mirak kan, ini ada pori-pori kan. Nah itu kan kecil ya. Itu tadi namanya sakit apanya gitu, terus ini bekak, kita lama gitu. Tapi sekarang lagi pakai air basah, Tapi kasih ke dokter dipakai di sabun aku beneran nyebut merek ya kayak Lifebuoy, Vivosan. Tapi nggak aman deh. ya kalau Ada batas kita kali ya. ngomong ya, kalau misalnya kita ngomong sama penjual atau yang dokter mungkin beda ya. Satu belajar di herbal, ya ini yang aku tahu itu ada kandungan itu sebaik untuk ini gitu. Jadi sebaiknya kalau kita udah bisa bikin, kenapa enggak bikin aja? Karena apa? Ini kan investasi dari anak-anak yang kita bikin investasi sampai besar gitu kan, ya ada keluarga gitu. Lanjutnya itu hak masing-masing ya gitu kan, boleh. Kalau saya pribadi, kalau saya ke dokter, menurut saya karena memang saya juga bukan anti dokter, saya juga ke dokter, cuma saya lihat-lihat kulit. Kalau saya ke dokter untuk masalah kulit, dia kasih krim atau disuntik. Kalau yang sekarang tuh misalnya disuntik di apa, iya dia ngebetulin sekarang, hanya saat ini, dan lupa jadi bersih hanya saat ini kata dokter. Tapi sel-sel kita mati, kita bahan-bahan kimia itu, dan sel-sel kita makin lama makin terus kita pakai namanya mati. Tapi kulit kita kok bisa bersih? Ya bersih karena obatnya, tapi selnya mati. Coba kalau kita gini, jadi kita gini, cuman cantik saat ini, untuk ke depan sel kita tidak bisa tumbuh dan kita akan kelihatan cepat tua, bisa kita kulit kita rusak kalau kita nggak pakai produk itu lagi, nggak diobatin lagi, hancurlah kita next ya. Tapi kalau di sabun natural, kulit yang sakit kayak orang sakit dikasih makan yang enak, dia sembuh. Jadi kita kulit yang sakit, sel-selnya sakit dikasih makan yang minyak-minyak yang bagus, menutrisi, dia akan menyembuhkan dengan sendirinya, nggak perlu apa-apa, akan sembuh. Dan dia kalau sehat lama udah cantiknya, ya kan? Itu nggak sementara itu loh kimianya. Anak ayam juga bilang, jadi nggak berusaha kan, ini dari limbah. Dari limbah. Faktanya dari sabun natural, usianya tuh makin lama makin mendekati netral. Ya, makin lama. Jadi dia nggak ada kadaluarsa sabun ini. Tapi kalau kita mau BPOM min harus ditulis kadaluarsanya 3 tahun. Padahal sebenarnya nggak ada. Paling cuma nanti mereka kata warnanya memudar, wanginya hilang gitu. Nah ini terus ini nggak ada komersial sama sabun natural juga nggak ada yang mendekati. Tapi mendekati iya, makin mendekati ke netral makin bagus. Nah kalau sabun yang di luar dia pH-nya sekitar 5. Kalau sabun kita waktu baru bikin dia 10, basah. Kan jadi gini, 1, 2, 3, 4, ini 7, ini kesini 10. Kesini basah, ke bawah asam, ya kan? Jadi kalau sabun-sabun luar tuh asam, ya di sini di bawah 7 asam. Ya sabunnya biasanya 5 gitu lah pH-nya. Kalau kita baru bikin 10, tapi makin lama dia akan mendekati di angka 8. Itu mendekati. Tapi aman gitu maksudnya. Aman. Bakteri tidak akan ada yang bisa hidup di sabun yang basah. Tidak akan ada yang bisa hidup di basah. Bakteri bisa hidup di pH yang asam. pH yang basah tidak bisa. Jadi kita nggak perlu nambahin antibakteri apalah di sabun apa pakai bakteri nggak perlu. Sudah. Nah makanya sabun kita pada saat zaman kemarin apa tuh namanya
COVID itu paling banyak. Makanya orang udah mulai sadar setelah tahu sekarang sabun natural yang berbeda sekarang memang untuk memerangi lipid yang ada di virus itu. Lipid itu kan bukan virus itu kalau ya ada lipidnya ya, ada kayak yang nyelimuti gitu tuh, ada itu lipid namanya itu yang nyelimuti dia. Nah itu kalau sabun biasa kurang ini kurang bisa mencahin lipidnya itu kurang. Kalau sabun kita lebih banyak, lebih bisa mencahin lipidnya. Kalau dia pecah lipidnya mati virusnya. Gitu. Ada sebenarnya dia gini, kalau kita bikin kue ada minyak, ada air, kan nggak bisa bersatu. Dia harus pakai emulsi, ya kan? Emulsinya apa sih? Kalau ini TBM apa gitu ya? Apa sih kalau sabun kue? Kamu nggak ngerti dah. Aku emulsinya. Nah, itu dia harus ada yang nyampurinnya. Salah satunya telur untuk nyampurin. Nah, kalau di sabun untuk emulsinya nyatunya dia sama sekaligus membentuk kerasnya. Gitu. Jadi wajib ya deh. Wajib, nggak ada sabun natural yang nggak bisa pakai. Kalau nggak pakai enama nggak bisa. Nah, ini NaOH siapa? Nggak bisa keras. Nggak bisa, nggak bisa jadi. Cuman air sama minyak nggak bisa nyatu kan? Iya. Iya, jadi harus ada yang jadiinnya. Iya, harus ada pengikatnya. Iya, ada pengikatnya. Sebenarnya kan sodium, kalau sodium itu kan artinya kalau di kimia itu garam. Aslinya itu dari garam. Iya, itu garam tapi sudah mengalami proses kimia, ya. Dia aslinya itu dari garam. Tapi kalau di kimia itu gini, senyawa satu, misalnya senyawa kimia A. Kalau senyawa kimia itu kan apa gitu kan, ya, sebutan kimia tuh. Dicampur dengan senyawa yang lain, misalnya NaOH dicampur dengan H2O, nanti dicampur lagi dengan O2, itu nggak akan, kalau dia dicampur nggak akan jadi, maksudnya nggak akan dia sendiri-sendiri, dia akan dicampur-campur kimia itu akan membentuk suatu senyawa lain jadi beda, Jadi molekul baru. jadi molekul baru, dia tidak akan sifatnya tidak akan jadi dia lagi, udah lain gitu loh, udah nanti pada saat pembuat sabun udah nggak ada lagi yang namanya NaOH, udah membentuk sabun. Jadi kalau kita bilang kok pakai ini, ya memang harus pakai untuk ini, tapi itu nggak usah khawatir, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun NaOH di dalam sabun. Percampuran antara minyak dengan lain tadi ada proses untuk pembentukan sabun namanya saponifikasi. Tuh. Isi ulang biru-biru itu, si biru. Saya nggak tahu itu ada mineralnya apa, pokoknya harusnya mineralnya sedikit. Air oksigen itu kan. Katanya merek itu anidis ya dari bahan. Ya, jadi yang di satu yang mineralnya sedikit atau nggak ada itu anidis, aquades, Clio dari Indomaret tuh, atau RO yang ada di apa sih di silang tuh kalau silang. Tapi ada yang UF, ada yang RO. Ini pakainya RO, bukan yang common water atau yang oksigen apa klep. Ya itu mah merek dagang berarti kan nanti. Pokoknya ya paling murah anidis. Paling murah anidis murah. Atau Clio yang ada di Indomaret Clio. Bisa. Boleh. Gitu. Clio ya itu dia non mineral. Kenapa nggak boleh ada mineral? Karena kan mineral yang tercampur dengan NaOH ini nanti dia akan teroksidasi, nanti sabunnya bisa jadi kuning. Gitu. Walaupun secara ini bisa dipakai tetap, cuman estetikanya nggak cantik. Tapi pakai Kecantikannya aja. Dan sabunnya mungkin cakep. Jadi contohnya minyak di situ. Nanti ada di situ, kita masuk banyak sekali. Nah sekarang yang kita pakai nanti, yang aku diracikan ini nanti, saya kan kita pakai minyak nih, saya pakai 4 minyak. Minyak mau satu aja boleh dipakai. Nanti kalau ibu udah bisa bikin, nanti kita masuk nih materi mau pakai minyak apa aja, nanti ibu bisa tahu ini ada 4 minyak tuh. Kalau kita pakai minyak bisa sama itu, meskipun memang mahal. Kita pakai yang minyak kelapa tuh contohnya misalnya minyak barco, ya kan, dorang, sampo, gitu. Minyak kelapa sama kelapa lain beda loh. Kalau yang satu lagi kelapa sawit tuh kayak misalnya Samia, Filma, kan, itu kelapa sawit. Nah kalau olive ya macam banyak. Tapi bisa keras ya. Gitu. Canola itu berarti kayak ini ya, kayak Jagung. bukan minyak jauh matahari, itu sunflower. Itu bisa tuh bukan? Canola minyak dari bunga canola. Iya bunga canola. Iya bunga. Oh ada merek macam-macam. Ada banyak sekali macam-macam minyak di situ. Untuk skincare nanti kan ini kan karena
kita basic ya Bu, jadi kita basic aku kasih ini. Tapi untuk pembelajaran minyak apa yang bagus ini tuh, karena setiap minyak itu ini kan gini, minyak olive ada kandungan apa kandungan itu kita harus tahu tuh masuknya ke kelas berikut sih Bu. Terus itu kan artinya kekentalan ya. Terus itu kekentalan di sabun tuh nanti kita ada banyak kekentalan, ada yang kekentalan ringan masih encer-encer, ada kekentalan sedang, ada yang kental banget. Gitu. Kental banget tuh udah kayak dodol gitu kan. Sedang-sedang tuh kayak misalnya gini. Masih boleh gitu kan. Yang ringan tuh kita giniin atau kita gini dia udah gini ada di atas terus baru tenggelam. Itu pokoknya udah kental. Intinya gini, kalau di sabun itu nanti pada saat pengocokan, proses yang paling penting dalam membuat sabun adalah mengetahui trace, sudah trace apa belum ini. Artinya percampuran minyaknya sudah campur belum, jadi nggak boleh ada minyak yang ngambang. Jadi kita ngocoknya tuh harus benar Bu. Dari ini biar nggak keluar gini, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nah kita lihat nggak boleh ada minyak yang ngambang. Kalau masih minyaknya masih ngambang berarti belum ini kita tarik. Nanti sampai kita lihat kental. Kentalnya tahu dari mana pas kita begini jatuh netes. Kalau dia langsung nyemplung itu belum. Tapi kalau dia Tapi begini masih- terus masih nyangkut. masih di atas, itu berarti udah trace. Tinggal kita nambahin mau berapa kental. Nanti tinggal praktek ya. Terutama kalau ada kacamata, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya kan takut tadi kayak cipratan kayak ibu tadi itu kan. Gitu. Berarti kalau mau pakai bikin nanti di rumah harus di hand blender dulu baru. Nah itu balik lagi Bu, kayak gini, balik lagi tergantung ramuan bahan yang kita pakai. Ada minyak-minyak yang cepat kental, ada minyak yang lama banget kentalnya. Yang saya pakai ini termasuk yang lumayan cepat kentalnya, karena kita menghemat waktu. Tapi kalau kayak Ibu misalnya pakai saya pakai minyak olive aja, itu bisa berjam-jam Bu, gitu. Ada minyak yang lama sekali kentalnya, lama banyak Kalau banget. pakai hand blender juga lama. Nah itu jadi kalau pakai hand blender masih cepat. Walaupun pakai hand blender ini makan waktu juga gitu. Apalagi pakai ini minyak terlalu cepat itu minyaknya apa Bu? Ya minyak kelapa, palm oil itu cepat banget. Jadi pakai tangan misalnya berapa menit aja udah langsung jadi. Palm oil sama jadi sifatnya si palm oil sama coconut oil ini minyak kelapa ini dia cepat akan mempercepat proses pengerasan. Cepat ya, orang bilang cepat kental. Yang kedua, sifat dari si kelapa adalah memperbanyak busa. Dan kelapa adalah minyak yang daya bersihnya paling bagus, bersih sekali. Itu makanya saya di setiap resep sabun saya selalu ada minyak kelapa karena untuk daya bersih saya masukin dan busa. Nah kalau palm oil itu yang kelapa sawit itu untuk pengeras, kelapa juga sama untuk pengeras. Nah palm juga bagus untuk pengeras, pengerasin sabun gitu. Misalnya kita nggak mau pakai palm, kelapa doang udah cukup keras tuh, cukup keras. Tapi nambahin lagi palm karena palm juga punya kan kosmetik, hampir semua kosmetik yang ada ini pakai palm karena memang palm itu bagus untuk kulit juga, tapi dia juga bikin keras kulit. Ini, nah yang net, nah ini boleh pokoknya ada net ya, ini boleh. Ini nanti dia kita taruhnya NaOH, itu udah benar NaOH karena kan kita bikin sabun padat ya. Yang nomor 2 kita pindahin ke gram. Gram udah. Nah itu di bawahnya diisi karena ini kan kotaknya ini muat untuk 500 gram karena dia akan otomatis keluar setelah kita ngisi minyak apa yang kita mau taruh di sini. Ini minyak ini yang kita mau taruh ini adalah kualitas dari sabun itu. Dengan minyak kita yang segini, persen segini, minyak kita akan menghasilkan begini, kekerasannya segini, pembersihnya segini, kelengkapannya segini, busanya segini, creaminya segini itu kelihatan nanti dari kita ngeracik ini doang. Oh sabun kita kurang berbusa nih gitu ya, misalnya kurang keras nih. Kalau kurang keras kelihatannya, saya nambahin deh yang bikin keras minyak apa. Kurang creamy nih sabunnya, saya tambahin deh. Misalnya kurang berbusa nih sabunnya, saya tambahin coconut oil gitu. Jadi bisa tahu kadarnya ya. Iya, tapi nanti ada lagi nih ya. Kita ke bawah. Nah itu akan keluar ratusan minyak tuh. Ini semua minyak tuh. Ini pencet keluar ya, itu ada minyak-minyak. Nah tuh biasanya semua minyaknya bisa kita pakai. Ini semua lapisannya kita ya. Ini adalah pilihan minyak yang bisa kita pilih.
rambut gimana? Gitu. Ya. Nanti misalnya kayak saya kalau mau bikin minyak rambut nih Pak. Nah, itu ada Minyak, ya. minyak ada. Mau buat rambut misalnya kan. Ah, saya pakai minyak apa? Kemiri. Kemiri bahasa Inggrisnya apa sih? Cari di sini. Saya bikin apa? Minyak rambut. Yang kering banget misalnya olive, Ah. zaitun. Rambut. Oh, kulit kering zaitun. Zaitun banyak pakai zaitun. Ya, tapi ada lagi banyak nih, ada banyak sih manfaat-manfaat. Kan? Ini kita kan Ada granola itu ya. Nah, ini kita tinggal masukin gini caranya. Oh, bagus. Caranya gini. Ini kan masih kosong ya. Ya. Caranya kita udah melihat ini udah buka. Ya. Cari coconut oil yang 76 Coconut di oil. sebelahnya. Ya, itu di tempat yang ini tadi. Coconut oil 76. 76. Dek. Klik di situ. Oh, Udah, di- yang 76. 76. Klik, udah diklik. Udah terus pindah tambah klik ini add. Add, dia akan pindah ke situ. Add. Ya. Add-nya gimana ya? Pindah kan? Geser, add tambah. Oh, oke. Tambahin lagi semuanya nih. Oh, palm oil. Tambahin. Terus di klik sini, add Iya. sini, klik sini, add sini. Oh, klik di oil fat itu nanti bisa. Tapi kan add dulu. Oh, oil fat itu untuk masukin. Mana. Kedua palm oil. Yang kedua palm oil. Palm. Ini ya. Aku bisa nyari palm nih. Udah gitu. Iya, oke. Nah, ini palm oil. Iya. Add. Klik. Olive. Wih, belum begini. Olive. 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 Olive yang temennya Popeye. Yang keempat canola oil ya. Canola olive. Ini nggak usah dimasukin, dia nanti hitung sendiri. Oke. Kita masukin ini 30, 50, 10, 10. 50. Oh, tergantung kita mau yang banyaknya mana. Tadi saya sudah bilang mau keras mau lembut mau apa. Nah, makanya kan untuk lebih tahunya itu pelajaran kelanjutan. Gitu. Kalau saya udah tahu ini masukin apa, tapi kalau belum tahu masukin suka hati. Kita kan sekarang itu kalau ada di sana 9 atau 8 apa gitu. Iya. Ini mau berapa aja terserah kita kan. Pokoknya jumlahnya harus tahu. Kalau misalnya kita jumlah 200 sudah ada notifikasi. 100 gitu. Jadi kita nah udah ya, ini udah kan? Kita kesini kalau di sini ya. Udah kalau ini. Nah itu otomatis kalau besok berapa banyak buat yang kita pakai nanti. Ya, oke, udah ya, udah keluar. Kita balik lagi ke sini. Part 2. Kita ikutin nomor review terus view dan privacy. Ini ya, sini ya. 2 ya, ya. Dia akan pindah ke lain layar. Iya, pindah ke lain hati. Oh iya Mas, tolong next. Wih, mandek Nah, ini. ini keluar ini. Ya. Banyak yang pakai ini, banyak yang pakai. Ini Stuck nggak nih. usah dipikirin dulu, nanti pelajaran lanjutan ntar pusing, kayak berasa. Nggak usah dipikir, yang kita liatin cuma ini yang buat timbang-timbang nanti dua. Ini aja yang kita lihat. Nah, nanti kita liatin gram ya, jangan kelihatan pelan nih. Kita liatin gram, nanti yang kita pakai nih ini. Akhirnya kita hitung segini, gram. Ada segini, lainnya, awahannya segini. Kalau dia belakangnya di atas 5, kita bolehkan ke atas, di bawah 5 tetap. Misalnya ini 52,60 ya berarti 53 gitu ya. Natasha, maaf. Kalau habis dari sini untuk menghasilkan yang sebelah kanan tuh Ini pencet ini, view and privacy. Dua. Di bawah 7 nih. Nah, Paham nggak? Paham ya? Jadi penggabungan dari minyak-minyak itu. Dia 50 dari sini. Iya. Bisa nggak di? Udah kan? Udah ada yang belum nyambung? Boleh dipakai asal tahu presentasinya berapa. Menggeringkan, jadi cocok untuk apa? Untuk kulit berminyak yang berjerawat, ya untuk apa itu bagus, coconut oil sifatnya. Nah, tapi kan pakainya berapa persen? Kalau bisa orang yang kulit berminyak banget 1% aja. Memang dia kering gitu loh. Mengeringkan, tapi kalau orang yang berminyak kan memang cocok bagus. Gitu. Tapi kalau orang yang kulitnya kering jangan pakai sedikit aja. Gitu. Kita pelan normal kok ini untuk normal. Ini untuk normal ini untuk normal. Gitu. Nah di sini udah ngerti ya. Nah ini berarti nanti sabun yang minyak nanti yang saya kasih itu kandungannya ini. Ini sudah digabungkan. Sudah saya gabung kalau bikin nanti vaksin terbeda. Ya kan siapa yang mau
A, B, C itu ada derma limitnya, nggak bisa cemplung-cemplung. Iya. Tuh. Ya udah. Karena kalau kasar-kasar kadang-kadang suka sakit kalau disabun. Iya, jadi Kalau ibu mau ada scrubnya, ibu tambahin scrubnya. Tapi kalau nggak mau ada, disaring. Kalaupun ibu pakai scrubnya, harus halus, jangan kasar-kasar. Sakit kayak pakai batu. Ini termasuk masih kasar. kalau ini langsung Masih berasa sih, kalau saya sih dengan dari sini juga udah keluar kan, masih akan ada berasa. Tapi terserah ibu, tapi ini udah halus gitu. Saya Mau scrub. dimasukin boleh, ini masukin aja. cuma kalau buat anak-anak mungkin berasa ya. Iya. Oh, terus Ya, yang lain cari setelah nggak disaring cari. ini aduk. Ya aduk terus aduk saya liatin kekentalannya. Berarti bekasnya ini juga harus dilap ya? Iya. Silang. Iya dibersihkan. Ini langsung saya masukkan nggak? Iya, saya masukkan aja kan? Masukin nah. Kenapa tanggal hari? Enggak ada tulisannya. Ya, Mana? iya makanya. Beli lagi, soalnya nggak boleh dipakai buat teh lagi. Campur aja deh, kok nggak apa-apa. Kita bikin. Ya ibu bikin lagi. Kalau mau coklat pakai ini berarti. Iya. Nah udah gitu nanti dilap-lapin bahan yang udah dipakai bu. Ini pakai ini. Iya. Jadi kalau kopi yang kita beli itu bubuk-bubuk tetap harus di blender lagi Bu atau gimana? Kalau kasar blender lagi. Oh. Sakit kalau saya sih berasa ya sakit. Aduknya dari ini ya, aduk benar-benar. Ada kan yang kopi Nescafe yang bisa lembut tanpa Iya. ini. Nah itu bisa juga, Iya kan, tanpa- ekstrak ya itu, espresso. Espresso kopi. Nah, itu aja. Gak usah diituin, gak usah gitu, gak usah dimiringin. Oh, Diangkat aduk-aduk ini masih di bawah atas, rata, harus rata. Berarti kalau yang kopinya yang dimasak itu dia di blender ya? Di blender kita disaring dulu saring. Jadi kita udah ngambil saringnya tuh. Nah bagusnya nih ya kalau kopi ini tuh kalau kita sering pakai bukan sekali pakai langsung hilang ya, pakainya rutin itu selulit hilang bu, apalagi kopinya kalau mengandung banyak ya, kafein ya, kafein itu kopi yang banyak kafein itu untuk selulit itu hilang, dia memang bisa menghancurkan lemak. Dia membantu ya langsung. Takarannya di aplikasi. Jadi ngaduknya gini bu, maaf ya. nggak boleh. Ini, ngaduknya rata. Semua ngaduk, diaduk bener-bener. Tetap dari bawah ke atas. Jadi yang di atas jangan didiemin, ditarik ke bawah, yang bawah tarikin ke atas. Udah kental Pak? Hidupnya arahnya ke kanan ke kiri. Boleh, pokoknya halus. Dan dipegang ininya ya, satu tempat. Bukan saya ngambil telur ya? Hah? Bebas. Bebas ngaduknya, pokoknya asal jangan ada minyak yang ada di ngambang aja di atas. Sampai nanti kelihatan kok kalau udah kental, kelihatan. Yang penting dari atas, kalau begini kan hanya jadi gitu, ini atas tarik juga. Jadi harus pakai macam-macam gaya ngaduk. Bukan lagi terbalik deh. Kira berapa lama ini Bu? Nggak bisa ditentukan, beda-beda Oh, sih. Ini kadang-kadang kalau misalnya kelembapan di tempat kita lembab dia lama atau ini lama, kadang-kadang kalau kita panas nggak bisa di ini sih. Kalau saya lihat di IG kan ada yang warna-warni itu ya, Bu. Itu aku 2 kali bikinnya kayak agar atau gimana sih? Iya, kalau warna-warni gitu deh. Jadi kita bikin adonan, Masukin lagi, diaduk adonan, gitu iya. kayak kue ya. Jadi enggak. Ada yang diaduk berkali-kali, kalau saya repot begitu, saya bikin. Nih ya, ini nih, lihat nih. Ini namanya udah trace tuh. Kita gini tuh dia, tuh ada bentuk kan? Dia berbentuk ya, putarannya. Itu namanya udah trace. Ini namanya medium trace nih. Mau bikin kental lagi boleh, mau segini masukin boleh. Udah trace, tidak ada lagi minyak yang mengambang, tinggal ada lagi minyak, udah nyampur makin semua. kental apa? Nah, kalau kita mau segini juga bisa masuk, tapi kalau kita mau model-modelin di atas dibikin kayak gunung agak kental lagi. Oh, oke. Udah apa namanya? Udah ada gambarnya tuh Mas Udi. Gambar cetakannya udah ada di gambar.
Ini Buat- Ya. Lihat tuh ada gambar saya ini. Dari sini saya kelihatan nih. Bapak ada. kalau ada gambar bapak rugi. Udah bisa dituang ya bu? Udah bisa. Tuang aja, Bu. Tuangnya Jangan sampai. gimana? Nah, gini. Aduh, coba saya pegangin ya bu. Ibu lihat ya, Bu. Tuh, ini udah segini nih. Ibu bisa nih. Mau segini bisa masuk. Segini bisa Nah, masuk. dikit lagi. Ini pakai gini? Ya. Iya dong. Sabar. Kalian kan solid loh. Belum, Mbak. Pakai malam sih pakai. Apa oke. Kita nggak boleh keluar. Badan aku tetap goyang. Ketahuan nih yang Ari enggak, yang mana enggak nih. Yang mana udah pengalaman sama yang enggak. Goyang Bu. Badannya saya ikutan Oh, ini goyang. belepetan lagi ya bu. Maaf. Kalau ibu-ibu nggak boleh ada sisa, Bu. Kita kan Oh, iya. sedikit itu duit loh. Iya, benar. Apalagi kita zaman susah. Nah, gede-gedein. benar. Pokoknya jangan ada sedikit aja. Kalau perlu dijilat-jilatin. Dua tetes terakhir ya Bu. Iya. Benar itu. Nggak boleh. Mama tuh sedikit juga digigit pedagang. Iya. Mama Ibu tuh saya lihat suka ada dikasih bunga-bunga Nah, gitu. bisa. Ntar di atasnya kita kasih kopi taburan kopi yang cantik Oh, ya. Topping. Topping. Oke. Ini ntar mau dibikin gunung-gunungan harus agak kental ya. Ini Oh. diginin dulu. Ini dirapiin pakai gini. Ini kalau udah masuk diginin tuh ya. Oh. Biar dia Masuk. masuk. Nanti tunggu agak keras kita mainin atasnya. Oke. Yang belepetan gini Ya, dilapin. bersihin. Ini juga biar rapi. Yang itu lebih keras. Sebenarnya kalau udah tahu strateginya relatif gampang ya. Cepat nih. Cuma lama kita sayang ngoceh aja tadi kan. Buat anak-anak Lama di ngoceh. Iya, cepet. Nah, cucu Loh, kita ini ya? termasuk Bikinnya alergi. cepet ya? Cepet bikinnya cepet kan. Cuma lama tadi pendinginan itu kan. Oh, ini aja masih terasa hangat loh. Ini tepatnya Udah. Nanti, masih hangat. nah ini kan udah kayak gini, nanti tunggu agak kental kita ada sendokan ya Bu. Ada dibersihin dulu. Nanti kita mainin gini loh, maksud saya dimainin gini nanti. Oh, itu nggak perlu dibersihin dulu. Gitu gituin tuh kayak. Tapi kan ini masih apa? Agak lembek. Masih agak lembek tuh masih turun kita giniin tuh bentuk tuh kan. Oke. Cantik kan. Jadinya atasnya nanti nggak polos. Biar ada, tapi ini masih keras. Masih Ini lembek. dilap dulu baru dicuci nanti ya. Ya dilap dulu. Nanti meja-mejanya juga dilap dulu. Kayaknya lagi ini ya. Penunggu. Tenang aja, situ baru mama ini udah nenek-nenek. Makanya pengalamannya beda kan. Untuk anak yang alergi tadi apa Pakai sarung tangan, oh perih loh. Perih loh, pasti perih tangannya. Iya. Cuci tangan aja. Hah? Kenapa Mbak? Ibu ini nanya. Hari ini lo jawabin. Saya yang nanya tadi. Cucu itu kan termasuk yang alergi, mamanya tuh yang bener-bener itu banget ya. Jadi pewangi pakaian nggak ada, apa nggak ada. Itu pilihan oilnya apa? Minyaknya itu bisa kalau yang terlalu sensitif banget, bisa ibu pakai olive ya. Olive. Olive boleh yang DCO. minyakan olive akan lembek. Batas takaran berapa persen sih biar pakai olive tapi tetap dia keras? Ya, dia pokoknya antara saturated dan unsaturated ya. Yang ini 50-50. Kalau saya biasanya kalau mau agak keras, yang saturatednya bisa di 60-70, yang lainnya unsaturatednya 30. Tapi cetak di sini sekalian nih. Jadi bentuknya gini Pak. Ada bahannya sama. Berarti kalau kita mau bikin sabun cair nggak harus dicetak gini ya? Nah, sabun cair juga cara tekniknya Oh, beda. beda lagi. Mbak, itu yang bawah di kan ke atas. Jadi bukan begini aja. Nah, Diangkat. diangkat.
Nah. mau berkembang lagi buat usaha atau tingkat apa ini ini ya. kita bikin lagi ya karena besok kita ada pelatihan memang tapi kan Hah? nggak berlanjut ya nanti besok lagi sayang kalau ikut lagi Oh ini masih dikit sini nah dulu. kalau kayak gitu cantik ya itu Bu Pak kalau udah kental bisa dibikin Udah ditaruh. Oh, nanti saya tulis Budi. Bukan Pak, budak dikit. Oh, itu udah lama itu. ini bisa nanti di atasnya kita bisa kasih kayak kanan ya. Kalau ibu mau tabur ke atasnya itu nanti berantakan kalau ini nanti. Ini langsung ntar begadang bikin Kalau gini. kalau kecapean kan kita cobain pakai mixer. Oh. Kalau mau jadi handphone juga sih. Iya. Tapi sambil lama olahraga. Tapi tunggu sebulan ya Bu? Iya baru bisa dipakai. Iya pas Bu, buatnya sekarang nanti lebaran. Oh iya benar. Saya iya tapi kalau Saya udah kasih bikin, alamat deh nanti kamu kirim hampers. nah kalau udah bikin gini ini kan udah kering nanti besok juga udah keras ya. Keras dibuka. Diangin-angin nih. Ya dibuka langsung potong Bu. Potong, jangan potongnya nunggu sebulan keras ya tidak bagus. Iya, iya, iya. Bisa dipotong besok. Nanti baru diangin-anginin, jangan ditutup pakai apa-apa, diangin-anginin ya. Di rak khusus gitu ya. Pokoknya dijaga di kamar, suhu kamar tuh enak, suhu kamar. Dijaga dari tikus suka banget di sabun. Waduh. Ya beneran, tikus gurih ya minyak ya. Iya, ada apa namanya kopi? Minyak ke kopi lu makanannya banget. Ini kertas roti ya Bu? Iya, kertas roti. Udah masih. Kita Tapi bisa masuk kan? kalau beli Kalau gitu mau kental lagi boleh sih. judulnya kertas roti gitu juga. Ya belinya kertas roti atau baking paper. Masya Allah ya. Apalagi kalau minyak ikan itu yang susah. Rambut juga boleh ya Bu? Ini top tutup. Apa ada beda Ada beda lagi ada kelasnya. rambutnya beda? Tapi ini bisa buat Tapi ini bisa mau pakai kemarin ada resep tersendiri untuk sabun. Tapi ini bisa walaupun dari atas sampai bawah bisa. Pinggirnya dirapiin Masuk. Pinggirnya dirapiin dibersihin. Maksudnya pinggir. Itu kan ada nyipat-nyipat tuh. Iya. Oh iya. Nah, dalamnya juga tuh. Ini kecil. Yang penting yang ibu harus tahu jangan ada minyak di atas ya. Kalau minyak di atas berarti belum sabun coklat. Nah itu disaring. Itu di itu juga masih di itu. Tapi disaring nggak banyak. Ini berapa? Kayaknya dia Oh dingin, harus dingin. Ini masih hangat. Kalau disaring mungkin lebih lembut kan? Mungkin karena tadi dia masih panas. fungsinya ini mendinginkan juga. Ya kepegang kan dia. Kopi ini bisa kita ganti coklat, bubuk gitu. Kalau pakai hand blender masih cepat terus 3 kali udah kental. Oh, gimana kan maksudnya pengen olahraga. Oh. Biar ada tantangan tuh ya. Iya. Belum kental. Oh. Udah ada kental baru bisa dijahit. Iya iya. Masa bobo timbang. Baju bisa dijahit nggak sih? Saya masih punya kain keliling sama aja ya kayak di bread dari susah orangnya kalau baca ya. Jadi jangan sembarangan aja, bukan aja ya. Ya kalau sebenarnya kalau ala sekolah memang kalau misalnya Coba-coba ya. itu kan biasanya tidur ya Bu. Mama. Udah. Kan dinaikin tuh.
nggak kotak aja. Kalau kotak kan jadi kayak pakai sabun pabrikan ya, kotak doang. Biar ada motifnya. Itu saya share di grup ya Pak. Atasnya ditaburin kopi. Ini saya nggak ada wangi. Kalau itu dari minyaknya dari bunga, ini kan minyak bunga. Untuk eksim untuk apa tuh? Nah ini saya pakai ini, makanya beda nih. Feelnya beda sama yang. Maksud saya bikin kayak gini loh Bu, gimana caranya sih? Itu ada kata artisan. Artisan. Iya lagi kelas Ada kelas namanya artisan. Gitu ya. Beda lagi Bu. Yang terdekat sabun buah Bu. Kayak batu cincin yang biasa dipakai, suka beli Viva atau apa kan ada. Nah itu aku pakai tuan mawar, jadi aku bukan pakai mawar asli kelamaan itu kan. Aku jadi beli tuangin pakai. Oh ini yang airnya, air dan alfanya itu aku ganti air mawar. Oh bisa ya. Air mawar yang kosmetik Berarti itu bisa pakai sabun begini udah masuk pabrikan, karena dia diproduksi secara massal besar, dia pasti akan pakai pengawet dan pasti pakai pengeras gitu. Ya. Beda. Betul. Beda banget. Ini diminumkannya juga Min. alami ya Bu. Mbak, iya, dinginnya di dalam ini deh. Oke, mana? Pakai tisu, Mak. Pakai tisu. Iya, silakan. Makanya saya mau. Denger aja nih gado-gado di mana tadi? Ih, gado-gado. Kayaknya jadi lapar. Mau beli sabun nggak? Karena satu uang. Satu. Oh gitu, harus gini. 1, 2, 3. 3 ya. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya sudah. Ini kopinya, ya sabunnya. Ya Bapak. Banyak sabun herbal yang macam-macam yang itu. Kalau cuma sabun susu doang mah ya nggak seberapa. Kalau kita udah bikin itu enaknya ya kita bisa customize orang misalnya sakit apa kayak aku ya susu, dia sakit eksim gitu kan. Nah ya itu aku bikin itu biasa orderan tuh. Kilo itu satu minyaknya ya. Olah minyak itu kita belum tahu. Makanya ada advance itu. Nah itu advance itu cara banyak minyak apa yang bagus untuk ini. Kalau ini kan basic kita bisa mempelajari sifat-sifat minyak apa, isinya apa, terus apa bikin saja. Buat minyaknya gitu. Tapi kalau misalnya kayak itu kan udah banyak makanya yang sabun ada pewangi. Ini ada takutnya kalau pakai wangi ambil, ya kan, dari ambil ini, ya, yang gimana yang di dalam ya, mana aja bisa, udah kita patah pakai ukuran, nanti kena itu ukuran ini. Oh. Kurangin setengah mili lah begitu, karena kan untuk di dalam
ukurannya beda kali sama ini. Sama semua. Memang ini. Tapi agak sedikit gak apa-apa. Tidak awalnya jadi petengah nggak? Lipatnya begini, Mas. Jadi dulu pertama. Dulu ya, pertama di petengah. Enak kritik, nanti kita rapiin gini dalamnya kita pentokin dari gitu. ke sini, ke sana. Emang keriting. Ini juga kertasnya juga nggak sama, nggak rata gitu. Dalamnya nggak disolasi ya, luar aja dalam tuh. Oh, dalam juga. Biar dia nggak nanti kalau semua nggak berantakan. Nggak jadi ini kan. Sebenarnya bikinnya sebentar, cuman ya materinya yang harus digodoknya. Iya. Nah, sabunnya juga nggak ngasal-ngasal. Iya. Sampai kita bikin kulitnya bermasalah. Iya, Itu kan gitu, maksudnya gitu. Jadi nanti aku pengennya jadi nggak cuma ngasih resep. Kalau cuma ngasih resep gampang. Tapi ini resep datang dari mana ya? Ya. Kita bagi dan kita pastinya. Harus tahu. Jangan sampai kita gurunya disalahkan ya. Misalnya saya bikin oh begitu nih kulit ya, atasnya mana nggak dicari jadi kan itu yang jelek banyak sekarang yang ngajar orang-orang itu ada cuma bikin ada resep jadi di sini dibantu semua kompasi Ini aja kan? Ini dulu. saya ngajarin orang Oh, itu tanya ini di bawah. jadi bukan ini pakai sabunnya Oh ya, oke, dua-duanya. soalnya kalau ada luka kan ini saya bantu potong Mbak seperti di ini. Nih, pakai cutter. Anu kita rapet banget nih. Iya, pakai cutter. soda dulu iya soda dulu Oh, iya. jangan terbalik Oh. jangan terbalik ya Bu Dituang semua ini ya Bu ya? Gimana? Kalau pemakaian kopinya apa? Boleh tahu kopi apa Bu? Oh iya, kopi kalau kopi yang bagus banget, yang bisa manfaatnya kita ambil itu bisa sebenarnya Arabica sama Robusta bisa. Cuman yang paling bagus biasanya kalau untuk sabun yang dapat manfaatnya itu Arabica ya. Kenapa Mas Udi? Kenapa Arabica Mas? Arabica asem. Lebih banyak itunya ya, kafeinnya ya. Kafeinnya lebih tajam. Kalau kafenya lebih itu sebenarnya yang robusta. Robusta ya. Tapi makanya kalau rasa yang asem itu kan ini kalau rasa sih. Ada manfaat di kopi Arabica. Berapa ini pakai Arabica? nanti kita ada hitungannya coba kita ada dari pinggir aja Mas. Oh iya.
masaknya gitu loh. Karena ini airnya PKD kali Pak. Oh, ya, airnya bukan air biasa kan? Ini berarti airnya disarankan air apa? Air apa disarankan? Nanti aku jelasin untuk air itu nanti air apa. Air itu berarti taruh depan sini. Airnya tinggal Oh, boleh kayak ini. pokoknya jangan dipakai buat makanan ya. Oke, ini nanti caranya ini masukin dulu. Ini namanya air awar. Air awar ya. Baru ini diaduk sampai dia bunyi. Aduknya sampai dia diaduk terus ya. Pada saat ini sarung tangan. Karena ada. Tapi kalau dia kering dan dia agak panas-panas ini udah terlalu tinggi airnya makanya jauhin ya karena bukan sama air apa panas aja Barangkali ya plastik. air